video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Seluruh puji dan syukur tiada henti selalu kita ucapkan ke Allah. Alhamdulillah sampai ini malam kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita istiqomah, masih istiqomah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, yang sampai tadi itu tidak semua orang yang punya itu. Kadang umur lebih panjang, badan tak sehat. Ada ya Bu ya? Banyak di rumah sakit itu masih rasa ya, tuh. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tidak ada untuk ibadah. Sampai taruh saya waktu itu, walaupun malam, karena sibuk dengan dunia. Waktu luang ada, badan sehat, umur panjang, kadang tidak istiqomah ada. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus mushola muslimin yang hadir, yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin yang sampai malam ini kita masih diberikan keteguhan hati oleh Allah dalam menjalankan ibadah. Mudah-mudahan semua ibadah kita diijabah, diterima oleh Allah hendaknya. Hadirin kaum muslimin, tema yang diberikan itu pembahasan Al-Quran surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 27. Bapak Ibu, ayat 27 ini berbicara tentang masalah ibadah haji. Ini tidak paham Bapak Ibu? Tidak paham kan? Ya kalau tidak tahu ganti. Gitu. Karena di sini tapi ada nilai-nilainya nanti, hikmah-hikmah kandung-kandungannya. Sebelumnya kami mohon maaf, mungkin siap kajian ini kami mohon pamit karena ada nuzul Quran. Awak kecian, awak di muslimin, Pak, tidak ada ngaji lah ya situ dulu. Siap tuh buku kami tarawihan, kami tunggu. Jadi siap ini saya mohon izin karena ada nuzul Quran dake Transmart di sono. Ya Bapak Ibu ya, tidak apa kan? Mohon maaf Bapak Ibu. Ambo ingin berlamu-lamu dengan Bapak Ibu gitu kan. Tapi gimana pula lah panggilan umat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin tidak lama-lama, sudah 5 menit. Gitu. Kita bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atin finnas bil hajj. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tu karijalan wa ala kulli dhamir. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Yatin min kulli fajin amiq, dan mengendarai onta. Di jalan kaki ada mengendarai onta yang kurus, yang datang dari seluruh penjuru dunia yang jauh. Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-22. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari Al-Quran surah Al-Hajj ini? Satu, perintah Allah Subhanahu wa taala
untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ada istita'ah di situ. Mampu di situ sehat badan secara lahiriah dan batiniah, rohani dan jasmani, dan juga kemampuan finansial, uang. Awak sehat, pingin menggebu-gebu ingin untuk ibadah haji. Kalau tidak do, tidak jadi do. Tapi ada juga, itu yang tadi itu jalan kaki, gitu. Atau pakai motor. Kini kan ada itu dalam video-video pendek kan ada itu. Atau pakai sepeda. Ada juga itu yang pakai sepeda. Ya mungkin agak beberapa tahun baru sampai di sana atau beberapa bulan. Pakai motor ada juga. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Allah menyampaikan ke Nabi Ibrahim, serulah umat untuk menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Jadi ibadah haji itu ke Baitullah, ke Mekah. Bukan ke tempat yang lain. Kan nanti ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan ibadah haji itu. Jadi kalau sudah ada seruan, baru nanti dia akan datang dari seluruh penjuru, baik yang jauh ataupun yang dekat, baik dengan jalan kaki kata Allah ataupun dengan kendaraan. Artinya apa? Tugas kita sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai guru, sampaikan bahwa begitu penting syariat ibadah haji itu, penyempurna rukun di dalam apa? Islam, iman Islam, jangan ragu, rukun Islam. Kemudian juga ibadah haji itu kalau alun taluk dia ambil saja ketek dulu umroh. Nyot beda-beda tipis tuh, beda-beda tipis. Rukun dan syaratnya kan beda tipis juga itu. Yang dada melontar. Kalau di umroh itu ihram ada, tawaf ada, sa'i ada, tahallul ada, kan gitu. Motong rambut itu, tertib ada. Kan malam di melontar, malam Arafah kan gitu yang tidak. Kenapa begitu disampaikan oleh Allah? Karena nilai kelipatan ibadah itu jauh lebih hebat dan dahsyat. Sekali awak solat di situ, di Madinah, di Masjid Nabawi, Masjid Nabi itu 1000 kali di tempat yang lain. Itu nilainya tuh. Kalau di Mekah, di Masjidil Haram itu sekali awak solat situ, barat tempat yang lain bu, 100.000 nilainya, kelipatannya. Sekali awak salat subuh situ 100.000 di tempat lain. Kan luar biasa itu. Makanya begitu hebat dan dahsyatnya ibadah haji tersebut. Kalau belum bisa Bapak Ibu ibadah haji umrah aja dulu. Haji kalau mulai kalau zaman awak kini ko di negara awak ko gitu kan. Sampai 30 tahun loh. Kalau ibu mendaftar kini umur lah 60, mendaftar 30 lagi. Umur berapa besok tu? Lihat doh je lah tu. Wallahu a'lam. Maka kaja yang bisa dikaja dulu. Awak sering nyampain kayak gitu ke jemaah. Kalau alun bisa kini kawa ibadah haji, umrah saja dulu. Gitu caranya. Yang kedua, kepatuhan dan tauhid di dalamnya. Patuh ke siapa? Ke Allah. Tauhid itu mengagungkan, mengesahkan, memuliakan ibadah yang sangat hebat dan dahsyat nilainya di sana. Jadi kalau seandainya apa saja panggilan Allah kita lakukan, itu tandanya kita sudah mematuhi perintah Allah. Puasa kata Allah, puasa. Salat kata Allah, salat awak. Salat kata Allah, awak dah salat itu membangkang namanya tu. Puasa kata Allah, kita tidak puasa, itu melawan awak namanya tu. Jadi begitu caranya.
Kan tidak repot-repot memahaminya itu. Jadi konsep di dalam beragama itu jangan sampai kita menentang aturan-aturan Allah. Hendak rumit itu doh. Lakukan saja. Laksanakan perintah, hentikan larangan. Selesai. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, boleh tanya, Bu. Karya mana? Mik rencak. Suruh Ustaz karya loh. Ya, kadang-kadang lay kare go lay aldo lalu jemaah sampai lain. Sekolah dah sampai lain. La kare pakai mic orang ramai lo lah. Bakaruh aja kawan tu. Itu nikmat banah tu. Di tempat lain risiko dah ada. Baik, Bapak Ibu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yaitunya persatuan umat Islam. Ibadah haji itu kan sangat luar biasa, persatuan dan kesatuan umat. Ukhuwah sangat luar biasa di situ. Maka persatuan umat itu penting. Jamiatur rahmah, bersatu itu adalah akan mendatangkan rahmat Allah. Wa fil qardul azab, kalau pecah-pecah awak bercerai-cerai, azab itu kan tiba tu. Makanya awak persatuan itu sangat penting sekali. Di dalam rumah tangga itu rukun, damai. Jadi ibu ise, ya orang tua, anak, suami, istri, dalam masyarakat kayak gitu juga. Tidak boleh gontok-gontokan. Tetangga, apalagi kalau tetangga. Apalagi kalau tinggal di kota kok. Sakit awak, saya dan tahu dulu. Tetangga, orang kampung, dah. Orang kampung tu di telepon lo dulu. Kadang laun siang lo tunjuk di mana kan handphone tu, ndak nyongke tu. Kira nyampe ke ladang, pergi ke sawah, ke sanjur nyongke. Oh, nelpon tadi, Bu. Iyo, batu. Saya dulu meninggal. Jadi begitu penting tetangga itu. Bahkan tetangga itu kata Rasul, dek sangat perlunya kalau ada ibu masak, masakan itu wangi, tercium di bau kelilingnya itu, banyakan kuahnya bagian ke tetangga tu. Tu kuasanya Bu ya. Ndak ada. Tanda ibu pencike tu mah. Masuk kuasanya bagian. Saleh lah daging aja enggak salah gitu kan, enggak salah ayam. Itu apa tu? Menjaga. Apa yang dijaga? Hidung, rasa, perasaan, bau. Tetanggawan tak tahu tu antara masak awak, antara wangi angin sesambayan 3 minggu lalu tu. Ini masuk kulkas kok kan dingin sedoyo kok. Ibu-ibu kan banyak yang kreatif kok. Banyak sambat dalam kulkas kok lama numpuk. Bercampur sedoyo le, barandang sedoyo kan. Nyala 3 minggu, 4 minggu dalam tu kan. Tu menjaga namanya tu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi jaga persatuan dan kesatuan itu. Jangan sampai pecah awak. Awak doakan semua supaya kini ko itu orang sawalah tu sedang baca kak ini ko. Mudah-mudahan umat Islam tak ada kanailah, tak ada imbasnya. Kita orang sawalah tu Bu. Iran dan Amerika. Ya, kita doakan. Mana kalah terserahlah. Nyo biasanya kalau perang ko manang menjadi arang, kalah menjadi abu. Tidak ada nelok celah itu. Biasanya perang tu kayak gitu. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, yang keempat yaitunya keikhlasan niat. Jadi ibadah itu niat ikhlas lillahi ta'ala. Sama ibadah yang lain juga kayak gitu. Makanya salat karena Allah, puasa karena Allah, tarawih karena Allah, haji juga ibadah karena Allah, dan ibadah-ibadah yang lain juga karena Allah, supaya ibadah kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, keutamaan tempat yang suci dan mulia. Bapak Ibu, ada 3 masjid yang mulia dan suci di dunia ini. Di dunia, Masjidil Haram, Masjidil Hadza kata Rasul, masjidku ini Nabawi, Masjid Nabi Madinah, dan Masjidil Aqsa Palestina. Itu yang kini yang sedang diperabui-rabuian tuh orang Yahudi itu. 3 masjid itu, kalau di Masjidil Haram 100.000 nilainya. Tempat lain 1 di sana. Kalau di Masjid Nabi 1.000. Kalau di Masjidil Aqsa itu 500. Dan ketiga masjid itu adalah pernah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam salat. Bahkan Rasul dari Masjidil Aqsa itu naik ke Sidratil Muntaha, langit ketujuh, tarikate untuk Isra wal Mi'raj. Berarti itu adalah tempat mulia. Jadi 3 masjid itu boleh awak ziarah sengaja pai dikunjungi ibadah. Masjid lain tak? Sengaja lah pai ke tempat-tempat lain mereka. Apalagi kalau ada tawaf di situ, tak boleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata tempat-tempat dalam ibadah itu sudah ada di dalam Islam. Keutamaan-keutamaannya Allah lebihkan dari tempat yang lain. Namanya kota suci. Kota suci itu artinya terbebas dari segala-galanya. Tidak percaya coba lah ibu. Pai naik haji tapi peti korupsi. Kalau tidak membuat bakso daging sapi, daging ciliang tu kan. Hendak manci, dapat pitiwa bawa ke situ. Tidak ada barokahnya. Kadang berubahlah bagi perangai di situ. Ngomong saja yang tidak baik di situ diperlihatkan. Ngomong saja yang tidak benar. Jangankan ngomong, takabur saja mati. Oh, ambola biasa mas. Ambola cok kemari. Adu-adu saja begitu. Makanya hati-hati, tuluskan niat. Boleh. Karena waktu kita membawa jamaah dulu kan ada kejadian kayak gitu. Ada kejadian. Apa ternyata? Enggak tak lo naik live itu tidak bisa lagi. Berjalan tidak bisa lagi. Nah, yang penting jaga ucapan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi 5 hikmah yang bisa kita petik dalam Al-Quran surah Al-Hajj itu ayat yang ke-27 agar kita bisa menjalankan ibadah dengan semaksimal mungkin, dan kita berharap kepada Allah semoga Bapak Ibu bisa ibadah di kota suci, kota yang mulia, tempat yang Allah berkahi selalu. Bagi yang sudah, mudah-mudahan bisa berangkat kembali keluarga dan anak turunan kita. Terakhir, boleh Bu, terakhir saya minta doa. Karena saya hobi minta doa kepada jamaah. Boleh Bu, ibu-ibu belakangan kami, tanah tak boleh ke doa. Ndak ada Bu, panik mau jual se Bu. Namanya ndak lanjut. Nah lalu jadi ya, ndak ada. Beko kami jagoan beko. Doa saya, mohon doakan anak ambo inyo pingin cita-citanya ke Ummul Qura di Mekah, Universitas Ummul Qura di Mekah. Kalau ndak UIM, Universitas Islam Madinah. Setidaknya ke Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Itu dia. Karena abangnya sudah di sana 2 orang. Alhamdulillah berkat doa jamaah semuanya. Yang besar berangkat 2004. Yang nomor 2 berangkat 2005 kemarin. Itu semuanya atas izin Allah, doa daripada kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Semuanya kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mohon maaf dalam penyampaian namo tadi kok kurang lemak manihi, recik bawang dek kurang alu, hirono picik dek kurang koni, atau masakan talamian mata. Lede maafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah, jauh dari itu kita saling memaafkan. Saya Herman Tanjung, sekali kok kemari baru. Kalau Masjid Ikrar sering di sana, karena ada khotib Jumat di sana. Masjid Raya ada juga gitu kan. Tapi kalau kemari sekali kok baru. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga ke depannya dan ukhuwah kita tetap ada. Kalau ada ibu mau menelpon tuh ada telepon saya di sana, Herman Tanjung. Baik, demikian saja. Al-haqqu min rabbikum, salah dan janggal kita taubat ke Allah. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.